Sebagai pasukan khusus terlatih, Korps Baret Merah Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus menjadi kebanggaan warga negara Indonesia. Sebagai pasukan elit, tidak semua anggota TNI AD bisa menjadi pasukan elit ini, pasukan elit yang dibawa naungan TNI Angkatan Darat. Sudah berbagai tugas mereka laksanakan, untuk melindungi negara Indonesia dari ancaman. Pasukan Baret Merah juga memiliki banyak prajurit fenomenal yang hingga sekarang namanya tidak asing lagi didengar. Berikut 5 anggota prajurit Kopassus fenomenal versi militer Army. Sersan 2 Ucok Tigor Simbolon atau biasa disapa Serda Ucok, merupakan salah satu pasukan Kopassus yang sempat divonis di penjara, akibat mengeksekusi 4 tahanan dengan senjata AK-47 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Pada Mei tahun 2021 lalu, Serda Ucok resmi dibebaskan dari tahanan. Sejak sebelum memasuki sel tahanan, siapa sangka dirinya sudah menjanjikan untuk tinggal di Yogyakarta untuk membasmi preman-preman di daerah sana. Kata Serda Ucok, apabila selesai menjalani hukuman, saya akan tinggal di Yogyakarta, bersama-sama memberantas preman, tegas Serda Ucok usai menerima putusan di Dilmil II 11 Yogyakarta, Kamis tanggal 5 September tahun 2013 silam. Nomor 2 ada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang sekarang Menteri Pertahanan atau Menhan Indonesia, juga merupakan salah satu prajurit Kopassus yang sempat mendapat kepercayaan menjadi Letnan Jenderal di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sebagai seorang prajurit elit yang menguasai 3 matra, Ketua Umum Partai Gerindra ini diajarkan menghadapi beragam tantangan. Meskipun saat ini sudah berkecimpung di dunia politik, Prabowo tidak lupa dengan akarnya sebagai seorang tentara. Dirinya bahkan masih mengingat betul masa-masa dirinya ketika masih menjadi perwira Kopassus. Bahkan waktu masih di Kopassus beliau memimpin operasi Mapenduma dipimpin langsung oleh Komandan Kopassus yang masih berpangkat Maijen TNI Prabowo Subianto. Operasi berakhir tanggal 9 Mei tahun 1996 setelah penyerbuan Kopassus ke markas OPM di Desa Geselama, Mimika. Dalam sebuah channel YouTube, Bapak Prabowo bercerita waktu masih di Kopassus Pern bercerita tidur sambil jalan. Kita di tentara dulu bisa tidur sambil jalan. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi, kita kan jalan malam, gelap, tertidur karena kita kira, masih ikut orang di depan saya kan nyampe tidur itu. Tahu-tahu teman kita belok kiri, kita gak tahu ya, kita jalan terus bangun, jadi istilahnya putus dari barisan, kata Pak Prabowo. Nomor 3, Letkol Muhammad Ijon Janbi atau dikenal dengan Ijon Janbi merupakan orang yang berjasa dalam berdirinya Kopassus sebagai sebuah pasukan elit. Pria kelahiran Belanda ini merupakan komandan pertama Kopassus, Rokus Bernardus Visser, namanya sebelum berpindah agama. Dulunya merupakan seorang tentara Belanda yang ikut terjun ke dalam berbagai operasi. Tahun 1949, dirinya pindah ke Indonesia dan memutuskan untuk berpindah agama menjadi Muhammad Ijon Janbi, serta beralih profesi menjadi petani di Lembang, Bandung, bersama istrinya. Tahun 1951, Letda Sugianto, yang saat itu merupakan ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima Komando Tentara Teritorium 3, Siliwangi, membutuhkan jasa Ijon Janbi di TNI, dan meminta dirinya sebagai pemimpin sebuah pasukan elit baru. Ijon Janbi menerima tawaran Letda Sugiarto dan resmi memimpin prajurit Kesatuan Komando Tentara Teritorium, Kesko TT3, Siliwangi di Batu Jajar, Jawa Barat. Unit inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Kopassus TNI AD. Nomor 4 Purn TNI Beni Murdani. Jenderal TNI Purn Leonardus Benyamin Murdani, atau LB Murdani, atau kerap disebut Beni Murdani, tanggal lahir tanggal 2 Oktober tahun 1932 meninggal tanggal 29 Agustus tahun 2004, adalah salah satu tokoh militer Indonesia paling berpengaruh di era Orde Baru. Murdani merupakan perwira yang ikut terjun langsung di operasi militer penanganan pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 di Bandara Don Maang, Bangkok, Kerajaan Thai pada tanggal 28 Maret tahun 1981. Peristiwa yang kemudian dicatat sebagai peristiwa pembajakan pesawat pertama dalam sejarah maskapai penerbangan Republik Indonesia.
Pada bulan Maret tahun 1983, Bapak Murdani mencapai puncak karir militernya ketika Soeharto menunjuknya sebagai Panglima ABRI, dan mempromosikan dirinya menjadi jenderal. Benny Murdani merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat dari cengkraman Belanda dalam Operasi Trikora. Saat itu, Benny Murdani memimpin pasukan RPKAD berdampingan dengan pasukan Batalion Raider 530 Brawijaya. LB Murdani juga dikenal sebagai perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, sehingga sosoknya banyak dianggap misterius. Nomor 5 yang terakhir, Purn TNI Sarwo Edi Prabowo. Bapak Sarwo merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Indonesia. Letnan Jenderal Sarwo Edi Prabowo adalah prajurit Kopassus yang memiliki jasa besar dalam menangani masalah-masalah di Indonesia. Sarwo Edi Prabowo berperan besar dalam penumpasan PKI pasca kejadian G30 SPKI, di mana dirinya memimpin perebutan RRI serta melakukan perburuan anggota PKI lainnya. Tidak hanya itu, Sarwo Edi Prabowo juga merupakan tokoh yang terjun langsung dalam menangani pemberontakan KKB Papua tahun 1964 sampai tahun 1967. Bahkan beliau membuat buku berjudul Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan, yang memaparkan kegiatan-kegiatan Kopassus, mulai dari latihannya yang keras, hingga operasi kemiliteran Kopassus yang pernah dia jalankan. Kelahiran tanggal 25 Juli tahun 1925, meninggal tanggal 9 November tahun 1989, beliau adalah ayah dari Kristiani Herawati, Ibu Negara Republik Indonesia, yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga ayah dari mantan Kasat, Pramono Edi Wibowo. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan gerakan tanggal 30 September dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar channel ini berkembang. Terima kasih.